Alhamdulillah alladzi akhbarana wa iyyakum fi baitihi wassalatu wassalam ala afdal khalqillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah taala limpahkan kepada kita sekalian. Masih subuh, masih pagi, tetapi kita sudah diundang oleh Allah taala dan dibantu, dihadirkan oleh Allah taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena Allah ingin mengambil keuntungan bagi kita. Sebab ketaatan yang kita lakukan tidak bisa menguntungkan Allah. Seandainya law kana awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya semua makhluk, semua manusia, semua makhluk Allah mentaati Allah Ta'ala, sama sekali nggak bisa menambah keuntungan bagi Allah setitik pun juga. Sebagaimana ketaatan kita nggak bisa menguntungkan Allah, kemaksiatan semua makhluk tidak bisa merugikan Allah. Tapi ketaatan kita menguntungkan diri kita sendiri. Dan kemaksiatan kita tidak merugikan Allah, tetapi merugikan diri kita sendiri. Allah Ta'ala hadirkan kita di sini bukan untuk mengambil keuntungan dari kita, tetapi untuk memberikan keuntungan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan basyiril masya'in fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, Allah Ta'ala hadiahkan, anugerahkan bagi mereka besok hari kiamat cahaya yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan cahaya yang sempurna kepada kita sekalian. Itu min da'awatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min da'awat an-nabawiyah, di antara doa-doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di subuh hari ketika sehabis salat qabliyah subuh, kemudian beliau membaca doa sebelum iqamah, itu ketika beliau habis qabliyah subuh, beliau membaca doa. Di antara doanya beliau, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i nuran fi basari nuran fi sya'ri nuran fi lahmi nuran fi dami nuran an yamini nuran an shimali nuran min fawqi nuran min tahti Allahumma ja'alli nura wa ja'alni nur. Masya Allah. Itu berdoa meminta kepada Allah, anugerahkan aku nur, cahaya. Cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya di hatiku, cahaya di kuburanku, cahaya di kulitku, cahaya di rambutku, cahaya di darahku, cahaya di tulangku, cahaya di sumsumku, cahaya di sebelah kananku, di kiriku, depanku, belakangku, atas, bawah. Jadikan aku nur. Ja'alli nura, dan jadikan untukku selalu bantuan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur, cahaya tersebut, apabila cahaya ada di mata, maka mata itu enggak dipakai buat maksiat. Apabila cahaya Allah Ta'ala anugerahkan cahaya di telinga, maka telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan yang haram. Apabila cahaya ada di lidah, lidah tersebut enggak dipakai untuk berucap yang tidak baik. Apabila cahaya ada di hati, maka dia tidak akan rela di hati ada hal-hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kedengkian, kebencian, prasangka buruk, dendam, ataupun riya atau ujub, ataupun kibir, kesombongan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan nur, cahaya kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengawali harinya itu dengan bangun sebelum subuh. Beliau enggak pernah meninggalkan yang namanya tahajud atau qiyamul lail. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan qiyamul lail kepada Nabi Muhammad, mewajibkan bangun malam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad SAW, qumil lail, bangunlah satu malam suntuk. Kemudian diringankan, diperintahkan bangun tahajud satu malam penuh, illa qalila, kecuali sedikit untuk tidur.
nisfahu aw yunqus minhu qalila, setengah dari malam tersebut diringankan lagi, setengah malam tahajud atau kurang dari setengah malam, au zid alaihi, atau lebih daripada setengah malam. Masya Allah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tadinya qiyamul lail diwajibkan kepada Nabi Muhammad, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala setelah salat 5 waktu diwajibkan oleh Allah taala, maka qiyamul lail tersebut menjadi sunnah. Allah taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Namun beliau enggak pernah meninggalkan qiyamul lail, tetap bangun malam. Siti Aisyah bilang sampai kakinya Rasulullah bengkak. Tahajud bangun malam sampai kakinya bengkak. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan ketika pagi hari kaki Rasulullah bengkak min tulil qiyam, saking lamanya tahajud yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Siti Aisyah, lima tasna' hadza ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat sampai seperti ini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah taala, tapi masih tahajud bangun malam sampai kakinya bengkak. Apa tujuannya? Afala akunu 'abdan syakura, menjadi hamba yang pandai, yang ahli dalam bersyukur. Allah ja'alna minasyakirin insyaallah. Kun sabir wa syakir takun faiz wa dhafir, wa min ahli sarair rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami' danas tayyib mutahhar. Wa salah seorang sahabat ingin ikut tahajudnya Nabi Muhammad, maka dia pun ikut bermakmum di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau ngambil berkah dari tahajudnya Nabi Muhammad. Untung waktu itu enggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau enggak dia bilang, yang boleh jamaah itu sholat cuma sholat jamaah 5 waktu aja. Tahajud jamaah itu bid'ah, syirik." Tapi zaman dulu enggak ada orang yang mulutnya usil. Mereka memasrahkan ilmu mereka itu, mereka dapat, mereka pasrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber sunnah yang mana semua sunnah didapat dari Nabi Muhammad, yang seumur hidupnya enggak pernah ngatain orang kamu bid'ah, kamu syirik, kamu kafir, enggak pernah ngatain orang begitu. Enggak pernah memberikan tuduhan itu kepada muslim manapun juga sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu membid'ahkan orang Islam itu bid'ah. Mensyirikkan, mengkafirkan orang Islam itu bid'ah. Dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah, beliau tahajud diikuti oleh sahabat ini. Ini sahabat ketika ikut tahajudnya Rasulullah, Nabi sehabis Fatihah baca surat Al-Baqarah dari awal. Dia berpikir mungkin Nabi baca 100 ayat dari surat Al-Baqarah, enggak tahu lepas 100 ayat lanjut. Pikir mungkin 200 ayat, lepas 200 ayat akan ruku'. Begitu lepas 200 ayat lanjut, mungkin sampai selesai surat Al-Baqarah baru ruku'. Sampai selesai Al-Baqarah Nabi enggak ruku', langsung buka surat Al-Imran lanjut. Selesai surat Al-Imran tidak ruku'. Ini masih rakaat pertama, lanjut surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa melanjutkan surat Al-Maidah. Itu totalnya itu 6 juz lebih yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 juz seperempat yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Hingga akhirnya itu baru rakaat pertama. Rukuknya lama, rukuknya durasinya hampir mendekati lama rakaat pertama, cuma lebih pendek sedikit. Sujudnya pun lebih pendek sedikit. Rakaat kedua masih ada rakaat kedua lebih pendek sedikit dari rakaat pertama. Itu belum lagi rakaat ketiga, witirnya Rasulullah 11 rakaat sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu sahabat yang ikut tahajud bersama Nabi, dia berpikir hatta hamamtu bi amri su atau bihamin su, hingga saya udah hampir saja melakukan sebuah niat buruk. Apa niat buruk? Niat mufarogoh, saya salam duluan ninggalin Nabi Muhammad. Kenapa enggak kuat dengan tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru 1 rakaat. Dan Rasulullah, beliau di dalam amalan fima yadhharu linnas, dalam amalan yang nampak kepada manusia lain, itu amaluh qasad. Amalnya beliau itu ringan dan mudah diteladani, simple. Tetapi amalan yang antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka beliau lakukan sebanyak-banyaknya sesuka beliau. Kenapa? Sebab beliau adalah orang yang bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah Ta'ala jadikan kelezatan saya, hiburan saya, hobi saya, kesukaan saya dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalam sholat. Itu hiburannya Nabi Muhammad SAW. Saat situasi pelik, keadaan susah, kemudian juga datang berita hal-hal yang tidak menyenangkan hati, tahu-tahu masuk waktu sholat, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal di tengah-tengah pembicaraan, di tengah-tengah rapat, urusan yang pelik bagi umat, masuk waktu sholat, Nabi menengok kepada Bilal dan berkata, arihna biha ya Bilal, hibur kami dengan panggilan sholat wahai Bilal. Mendengar panggilan sholat, kalau didengar panggilan sholat, Sayyidatina Aisyah bilang, karena Rasulullah SAW yagu ka'ahadina yagum bimihnati ahli baitih. Beliau itu kalau di rumah seperti salah seorang kita, anggota rumah tangga, melaksanakan pekerjaan rumah tangga, yakni beliau menyapu di rumahnya. Beliau juga yakhsifuna alah, memasang tali sendalnya sendiri, yarga'u thawbah, menambal atau menjahit bajunya sendiri. Dan beliau juga melaksanakan pekerjaan rumah bersama keluarganya, wa yaqta'ul lahm ma ahli baitih, ikut motong daging di dapur bersama istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, tertawa, bercanda kepada mereka. Dan Nabi Muhammad orang yang paling santun, orang yang paling ramah terhadap keluarga beliau. Beliau sampai menyatakan bahwasanya khairukum li ahlihi, dalam riwayat khairukum li nisa'i wa ana khairukum li ahli wa ana khairukum li nisa'i, yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap kaum wanitanya, dan aku adalah yang terbaik terhadap kaum wanitaku, terhadap keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Siti Aisyah, idza sami'an nida gama ka'an lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Apabila Rasulullah mendengar azan, Nabi berdiri meninggalkan kita seolah-olah bukan orang yang tadi kita kenal lagi. Meninggal artinya begitu masuk waktu azan, semuanya ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera menuju salat, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau tahajud, bangun malam, karena bangunnya awal sehingga enggak semua keluarganya bisa mengikuti. Karena panjang tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terkadang saat Rasulullah tahajud, ya Siti Aisyah, yang namanya kaum wanita, terkadang ada waktunya mereka itu datang gilirannya tidak dapat untuk melaksanakan sholat, datang bulan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, Siti Aisyah tidur di situ. Tapi Rasulullah rumahnya itu sempit, kecil. Rumahnya Rasulullah. Itu Rasulullah sholat tahajud, Siti Aisyah tidur. Giliran Rasulullah sudah mau sujud, begitu Siti Aisyah itu merasakan hal tersebut, ya, maka langsung dia tarik kakinya sehingga Rasulullah bisa sujud. Kemudian Rasulullah bangkit, maka diselonjorin lagi kakinya Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Kenapa? Memang rumahnya sempit, rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diukur dengan ukuran yang sekarang itu lebih kurang ya 3 meter kali 3 meter rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup sederhana. Akan tetapi beliau adalah orang yang merasakan kelezatan makmur dengan salat. Wa amalannya Nabi Muhammad, amalan yang zahir, yang nampak di masyarakat, mudah ditiru, mudah dicontoh, menegakkan standar yang mudah dicontoh oleh semua orang. Akan tetapi amalan yang pribadi beliau, maka beliau lakukan sesukanya. Bangun malam sampai kakinya bengkak, berpuasa melakukan wisal dalam puasa. Galal Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, itu beliau mengatakan, wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idgama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Nabi Muhammad di dalam bersyukur kepada Allah alangkah hebatnya. Dalam rangka bersyukur,
Syukurannya Rasulullah apa? Syukurannya Nabi bangun malam sampai kakinya bengkak. Syukurannya Nabi, beliau berpuasa dan melakukan wisal dalam puasa. Apa itu wisal? Kita puasa dari subuh, begitu maghrib kita berbuka. Tapi Nabi Muhammad SAW itu sering kali beliau itu begitu maghrib beliau nggak berbuka. Seteguk air yang batalin, tidak. Kurma sebutir, tidak. Lanjut sampai hari berikutnya. Maghrib hari berikutnya buka sedikit, tidak. Lanjut hari berikutnya, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari melakukan wisal. Dan wisal ini karena memang nggak makan sama sekali, itu adalah khususiyat yang Allah Ta'ala izinkan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi haram diikuti oleh orang lain sebab membahayakan. Wala tulgu bi aidikum ila tahlukah, itu bisa membinasakan seseorang. Tapi Nabi Muhammad SAW melakukan khusus untuk dirinya sendiri, dan sahabat dilarang. Nabi sampai berkata kepada mereka, inni ut'amu wa usga lastu kahayatikum inni ut'amu wa usga inda rabbi. Aku nggak sama dengan kalian, kata Rasulullah. Nabi yang bilang, saya dengan kalian nggak sama, beda. Aku diberikan makan, diberikan minum bukan dari makanan yang begini, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menemukan kelezatan dan makanannya di dalam sholat, di dalam ibadat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh.